Bayern Munchen adalah salah satu klub dengan komposisi pemain terbaik di liganya. Dalam 8 tahun terakhir, mereka selalu keluar sebagai juara Liga Jerman. Mereka punya segudang pemain hebat di setiap posisinya. Di musim depan, komposisi mereka diprediksi bakal lebih solid dengan datangnya pemain-pemain baru. Akan kami ulas di Cetak Gol edisi kali ini. Tidak diragukan lagi, Bayern Munchen adalah klub dengan komposisi paling ideal di Bundesliga. Dalam 8 tahun terakhir, mereka selalu keluar sebagai juaranya. Kehebatan mereka selalu disokong oleh pemain-pemain kelas dunia. Sebut saja Robert Lewandowski, Thomas Muller, Serge Gnabry, dan lainnya. Di musim depan, sepertinya mereka hanya membutuhkan 1-2 pemain lagi untuk memperbaiki celah-celah yang terbuka. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang masih akan dipercayakan kepada kiper gaek berusia 34 tahun, Manuel Neuer. Pemain asal Jerman ini memang sudah memperkuat Bayern Munchen sejak musim 2011. Aksinya bersama Schalke kala itu membuat nyaris semua klub Eropa tertarik mendatangkannya. Di musim ini, Neuer mencatatkan 33 pertandingan dengan kebobolan sebanyak 31 kali dan menorehkan 15 clean sheet. Di musim lalu, Neuer baru saja memecahkan rekor penampilannya di Bundesliga yang mencapai 400 penampilan. Media Opta mengatakan tidak ada pemain yang mencatatkan rekor 400 penampilan di Bundesliga kecuali Manuel Neuer. Posisi bek tengah akan diisi oleh Tangguy Kouassi. Pemain yang masih berusia 18 tahun itu baru didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Banyak pandit sepak bola menggolongkannya sebagai wonderkid terbaru dari Prancis. Kouassi memang tidak punya jam bermain tinggi bersama PSG. Di musim ini, dia hanya tampil sebanyak 15 pertandingan di seluruh kompetisi. Tapi gaya permainannya sangat memukau. Pemain keturunan Pantai Gading Prancis ini disebut-sebut punya gaya bermain yang mirip dengan Virgil van Dijk. Meski dianugerahi sepasang kaki yang panjang, tetapi dirinya lebih sering merebut bola dengan berdiri dibandingkan dengan sliding tackle. Di musim lalu, dia juga menyumbang 3 gol dan 3 assist. Kalau seandainya Kouassi belum bisa beradaptasi di Liga Jerman, Bayern tidak perlu khawatir, sebab masih ada Jerome Boateng di sisi pertahanan mereka. Satu pos bek tengah lainnya akan ditempati oleh Niklas Süle. Pemain asli Jerman ini sudah tergabung ke Bayern Munchen sejak tahun 2017. Di musim ini, Süle hanya tampil sebanyak 12 pertandingan dengan menyumbang 1 assist. Tetapi bukan karena performa buruk yang membuatnya tidak dimainkan, melainkan cedera yang membuatnya harus menepi. Süle adalah pemain kunci yang absennya membuat pertahanan Bayern Munchen jadi kacau. Sebagai bek tengah, dia punya sprint yang lebih cepat dari lawan-lawannya. Kelebihan itu sering digunakan untuk menutup pergerakan lawan. Selain itu, dia juga kuat dalam membantu serangan dengan akurasi umpan sebesar 91,2%. Bek kiri akan diduduki oleh Alphonso Davies. Pemain dari Kanada ini baru memperkuat Bayern Munchen selama 1 musim ini setelah diboyong dari Vancouver. Di musim ini performanya sangat baik. Davies tampil positif dengan mencatatkan 42 pertandingan dan berkontribusi atas 3 gol dan 9 assist. Meningkatnya Alphonso Davies di sisi kiri pertahanan bahkan membuat seorang David Alaba digeser ke sisi tengah permainan. Thomas Muller sempat mengatakan kalau Alphonso Davies adalah roadrunner. Roadrunner sendiri adalah tokoh kartun burung yang punya kemampuan berlari sangat cepat. Sama halnya seperti Davies yang mampu berlari secepat 35,3 km per jam. Sementara di posisi bek kanan akan dikawal oleh Serginho Dest. Pemain asal Amerika Serikat ini merupakan pemain yang sedang naik daun bersama Ajax Amsterdam. Dest sendiri masuk ke dalam daftar pembelian Bayern Munchen di musim panas nanti.
Di musim ini, Des tampil prima dengan mencatatkan 36 penampilan serta perolehan 2 gol dan 6 assist. Perlu diketahui, usianya baru 19 tahun. Dia bukan cuma pintar dalam bertahan, tapi juga dalam membantu sektor serang. Bek bertipe ofensif inilah yang dianggap cocok oleh gaya permainan Bayern Munchen. Selain itu, di posisi ini juga terdapat Benjamin Pavard yang sama bagusnya dan punya banyak pengalaman. Lini tengah. Gelandang bertahan tetap dipercayakan kepada Joshua Kimmich. Punggawa asal Jerman ini sudah menjadi andalan Bayern Munchen sejak tahun 2015 silam setelah didatangkan dari Stuttgart. Kimmich adalah pemain multiposisi. Di awal kedatangannya, dia digadang-gadang menjadi wingback penerus Philipp Lahm. Tetapi dia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri. Kimmich lebih nyaman dan tampil lebih baik sebagai seorang gelandang. Dia juga tampil optimal kala dimainkan di sisi kanan dan tengah pertahanan. Di musim ini, Joshua Kimmich tampil sebagai pilar penting, bermain dalam 47 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 13 assist. Berikutnya, sedikit lebih ke depan akan dipercayakan kepada Leon Goretzka. Punggawa 25 tahun ini baru 2 musim bermain untuk Bayern Munchen setelah sebelumnya diboyong dari Schalke 04. Di musim ini, Goretzka tampil sebanyak 34 pertandingan. Dia berkontribusi atas catatan 8 gol dan 10 assist. Pemain yang lahir di Bochum, Jerman ini berperan layaknya jembatan. Dia mahir dalam penerus antar lini tengah dan menyerang. Biasanya dia mengalirkan bola lewat umpan panjang dengan akurasi yang tinggi. Saat melihat dia bermain, gayanya mengingatkan kita kepada legenda Manchester United, Paul Scholes. Kemudian di posisi gelandang serang mutlak ditempati oleh Thomas Müller. Veteran Bayern Munchen ini sudah mengabdi kepada tim ibu kota Jerman sejak tahun 2009. Di musim ini, dia tampil memukau dengan catatan 12 gol disertai 25 assist dalam 46 penampilan. Müller sendiri mendapatkan julukan Raumdeuter atau penjelajah ruang. Sebagai pemain, dia bukanlah tipe agresif yang banyak berlari, melewati lawan, dan merilis tembakan. Tetapi Müller lebih banyak menempatkan diri dengan memudahkan pergerakan rekan-rekannya dalam membangun serangan. Lini depan. Posisi sayap kiri sudah pasti diisi oleh Leroy Sané. Pemain asal Jerman ini baru didatangkan dari Manchester City dengan nilai transfer sebesar 60 juta euro atau sekitar 974 miliar rupiah. Transfer sang pemain cukup diam-diam namun menghanyutkan. Tidak banyak gembar-gembor tiba-tiba diresmikan. Cedera ligamen anterior yang cukup parah membuatnya harus mangkir dari banyak pertandingan City di musim ini. Sané hanya tampil sekali ketika melawan Burnley di bulan lalu, tanpa gol dan tanpa assist. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan kalau Sané adalah talenta spesial. Dia hebat dalam kemampuan teknis, tenang dalam penguasaan bola, dan punya kecepatan di atas rata-rata. Datangnya Sané bisa dipastikan membuat Bayern Munchen punya daya gedor yang lebih mematikan. Kemudian di posisi sayap kanan akan diisi oleh Serge Gnabry. Pemain asal Jerman ini sudah bergabung bersama Bayern Munchen di tahun 2017, namun sempat dipinjamkan ke Hoffenheim selama 1 musim. Penampilan Gnabry sebagai pemain sayap pun patut diacungi jempol. Dia sudah membukukan 42 pertandingan dengan menorehkan 20 gol dan 13 assist. Masih teringat bagaimana keganasan Gnabry kala bertanding melawan Tottenham Hotspur. Saat itu Bayern Munchen melibas Spurs dengan skor 7-2. Hebatnya, Gnabry mencetak hat-trick di pertandingan tersebut. Usianya masih 24 tahun, yang artinya masih punya perjalanan panjang di karir sepak bolanya. Terakhir, di posisi striker masih akan diduduki oleh Robert Lewandowski. Mantan punggawa Dortmund ini sudah memperkuat Bayern Munchen sejak 2014 lalu. Lewandowski merupakan salah satu bomber tertajam saat ini.
Di musim ini saja, dalam 43 pertandingan, dia telah mencetak 51 gol dan 6 assist. Untuk pemain lawan, jangan sampai Robert Lewandowski memegang bola, karena gol bisa datang dari sudut dan kaki yang mana saja. Kehebatannya dalam mencetak gol sudah diakui oleh sejumlah tokoh sepak bola, mulai dari Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Frank Ribery, Philippe Coutinho, dan masih banyak lagi. Lewandowski adalah ikon predator saat ini. Itulah prediksi starting lineup Bayern Munchen di musim depan. Juara Liga Jerman akan biasa-biasa saja, namun berbicara banyak di Liga Champions adalah target yang utama.